Halo semuanya, aku hari ini mau cerita sedikit tentang anemia yang terjadi biasanya pada anak-anak ataupun dewasa. Jadi yang aku bahas di sini adalah anemia defisiensi zat besi yang tidak terkait dengan adanya thalassemia ataupun bawaan yang lainnya. Jadi karena kekurangan darah, karena unsur-unsur atau karena faktor yang lainnya. Jadi pure karena anemia defisiensi zat besi, oke? Yang pertama, saya mau cerita dulu tentang anak saya. Jadi awal-awalnya itu mengapa kok sampai bisa saya tuh membawa dia ke hematologi kan gitu ya. Jadi kenapa kok sampai bawa ke hematologi? Karena waktu dicek itu saya ngelihat di tes. Jadi kan kita mengecek hematologi lengkap, tes darah lengkap. Di situ ada yang namanya LED. LED itu namanya adalah laju endap darah dan di situ 30. Ini tinggi banget kan. Dan itu kalau misalnya saya melihat-lihat itu ada indikasi mungkin kentalnya darah seperti itu. Terus saya juga menunjukkan hasil tes ini ke beberapa dokter. Kalau dokter secara barat ya mereka bilang it's fine, it's okay, nggak ada masalah dengan hasil hematologi ini. Namun pada saat saya membawanya ini ke pengobatan timur seperti kayak Singsem, mereka melihatnya cukup terkejut. Mereka bilang, loh kenapa kok bisa kayak gini hasilnya? Biasanya hasil seperti ini adalah hasil yang bersifat darahnya tuh kental gitu. Nah kalau misalnya di orang dewasa hasil seperti ini itu ada resiko terjadinya seperti stroke karena itu bisa menyumbat pembuluh darah karena kentalnya darah itu tadi. Jadi maka karena beberapa kesimpulan yang seperti ini saya memutuskan untuk membawa dia ke hematologi dokter darah gitu untuk memeriksa apakah dia ini sebenarnya baik-baik saja. Nah, short story long story short, kita bawa dia ke sana, dievaluasi secara fisik and he's fine, nggak ada apapun yang kurang dari dia. Namun memang terlihat di telapak tangannya dia itu tidak semerah yang diharapkan gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ngecek apakah orang itu kekurangan zat besi secara fisik ya, secara fisik aja itu kita bisa lihat itu dari telapak tangannya. Jadi apakah telapak tangannya dia ini merah? Kalau orang yang sehat seperti ini bisa kelihatan ini merah-merah. Tapi kalau misalnya sudah kayak pucat putih semua, maka bisa dipastikan mungkin adanya kekurangan darah di situ. Terus yang kedua dicek adalah di bawah mata. Jadi seperti ini. Nah kalau bawah matanya ini merah, kemungkinan zat besinya cukup gitu. Namun kalau misalnya bawah matanya itu putih pucat, itu di kemungkinan zat besinya kurang. Zat besi dan HB itu kayak darahnya gitu. Terus yang terakhir biasanya bisa dilihat dari bibir. Jadi terlihat pucat gitu biasanya. Kalau misalnya pucat berarti ya memang ada kekurangan zat besi di situ. Jadi overall itu kalau saya again flashback ke dulu-dulu. Memang saya tuh kalau misalnya kayak jemput anak saya di sekolah tuh bisa ngeliat kok rasanya dia ini pucat ya gitu. Tapi masa sih gitu. Jadi nggak pernah dicek juga, so I didn't know. Ya biarkan aja gitu. Nah sekarang mungkin kalian wonder, kalau misalnya kekurangan zat besi itu sebenarnya apa resikonya? Apa ketakutan kita kalau bisa kurang zat besi gitu ya? Kalau yang pada anak-anak itu biasanya bisa terjadi ketidakmaksimalan tumbuh kembang. Terus mudah flu, mudah terkena sakit kayak alergi, batuk, pilek itu tuh langganan gitu. Jadi kayak biasa. Itu hal yang umum terkena pada orang yang zat besinya cukup rendah, HB-nya rendah tuh imunnya kurang kuat, ya kan? Terus juga dalam hal konsentrasi belajar, itu kurang konsen, kurang fokus. Bisa juga dalam hal keseharian itu moodnya jadi kurang baik, moodnya jadi very moody. Dan yang terakhir mungkin kurang bersemangat, terus lemah, letih, lesu gitu. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat, alah cuman gitu doang gitu kan, ngapain sih terlalu diribetin? Sebenarnya satu tubuh kita itu merupakan satu kesatuan, jadi semuanya tuh saling bersinergi. Jadi kalau misalnya ada yang satu kurang, maka itu sudah menjadi hal yang tidak baik untuk tubuh kita. Jadi semuanya sebaiknya secara merata. Nah, maka dari itu biasanya yang dikhawatirkan kurang zat besi itu adalah anak-anak yang di bawah 2 tahun sih biasanya, karena mereka kan masih ASI ya kan. Terus kurangnya konsumsi seperti kayak makanan ya, dari makanan seperti daging-dagingan mereka masih belum bisa mengunyah misalnya, atau kurang suka. Terus buah-buahan juga nggak semudah itulah makan intinya ya. Jadi kalau anemia defisiensi zat besi yang tanpa gangguan apapun itu memang biasanya nggak jauh-jauh hubungannya dari nutrisi. Jadi
nutrisi yang dimakan yang berupa zat besi. Jadi apa sih yang bisa mendukung zat besi? Itu yang pertama seperti daging-dagingan, seperti daging sapi, daging ayam, daging babi. Kalau kalian yang mungkin muslim nggak makan babi, maka bisa memilih daging kambing seperti itu. Jadi daging-dagingan ini yang membantu untuk meningkatkan zat besi dan Hb. Yang kedua dari sayur-sayuran. Sayur-sayuran tuh bisa yang warna hijau, bisa yang warna merah. Nah kalau misalnya bayam merah itu juga very high in zat besi gitu. Lalu kalau buah-buahan kita bisa lihat dari yang warnanya juga merah-merah seperti kayak buah naga, buah beet. Nah beet itu bagus banget sih. Beet itu sangat cepat ya bisa meningkatkan zat besi. Selanjutnya treatment apa yang dilakukan setelah diketahui bahwa anak saya terkena anemia defisiensi zat besi. Oke. Nah ini yang saya mau share ke kalian karena saya sendiri mengalami gejolak batin yang sangat-sangat amat sangat saya harus alami gitu. Jadi dokter pun kalau ditanyain jawabannya ya nanti dievaluasi lagi. Dievaluasi sampai kapan? Kan saya pengen tahu gitu loh. Minum berapa lama, lalu harus gimana gitu. Saya sebenarnya pengen tahu semuanya. Namun si dokternya tuh ngasihnya tuh incrit-incrit gitu lah ya. So anyway, saya akan ceritakan apa yang dilakukan oleh saya di sini. Yang pertama adalah dokter meresepkan sangobion. Sangobion itu adalah vitamin penambah darah. Jadi vitamin penambah zat besi, vitamin penambah darah. Itu yang diresepkan dan disuruh minum 1 hari 2 kali. 1 tablet itu 30 mg. Jadi kalau minum 2 itu 60 mg. Dan waktu saya baca-baca di banyak banget artikel ya. Biasanya tuh anak dewasa tuh aja cuma perlu 1 tablet 1 hari 30 mg. Nah, sedangkan ini kok sampai diresepin 2 gitu kan. Namanya mama dan karena saya ini pengguna yang living, jadi saya terbiasa menggunakan semuanya yang natural. Kali ini saya harus berpindah ke sesuatu yang non natural, itu rasanya berat banget untuk aku. Feel so scared, takut ada efek samping dan sebagainya karena jelas tertulis di situ sangobion memiliki efek samping, jangan diminum lebih dari 6 bulan. Maka kalau diminum jangan lebih dari 3 sampai 6 bulan. Harus selalu konsul dokter. Jadi di tabletnya pun juga sangat tertulis jelas seperti itu ya, of course saya ada rasa takut gitu. Lalu oke, saya terusin dia ya, jadi minum 1 bulan. Setelah minum 1 bulan, dites darah lagi anaknya. Proses tes darah pun juga sangat menghabiskan emosi saya karena prosesnya tuh satu, saya ketakutan melihat hasilnya ya kan. Yang kedua, anaknya pun nangis-nangis. Jadi tuh luar biasa banget sih secara mental untuk kami. So ini saya ada data di depan saya, nanti akan kalian lihat di sini datanya. Jadi yang terjadi adalah pada saat pertama kali dideteksi itu Hb-nya cuma 10. Oke, cuma 10. Zat besinya yang parah. Zat besinya tuh cuma 39, dimana normalnya tuh sekitar 60-an. Oke. Setelah di sangobion selama 1 bulan minum sangobion sehari 2 kali ya, itu Hb-nya naik jadi 11,5 dan zat besinya naik sedikit jadi 82. Itu dalam kondisi setiap hari minum sangobion 2 kali. Sebenarnya kalau di tempat-tempat lain dan di luar negeri, saya ngeliat pengobatan anemia defisiensi zat besi itu biasanya ya minum sangobion atau apapun lah, hemabion, anything penambah zat besi itu selama 2 minggu mestinya. Selama 2 minggu lalu dites darah. Kalau misalnya hasilnya ada kebaikan, itu artinya obatnya bekerja. Jadi kalian bisa meneruskan treatmentnya. Namun jika tidak bekerja dalam waktu 2 minggu, maka kalian harus mencari penyebab yang lainnya. Kenapa kok sampai tidak bekerja kayak gitu ya. Namun in this case it works, thank God. Lalu saya kembali ke dokter dengan hasil yang sudah bagus ini, dan dokternya bilang, oh ya oke, berarti obatnya ini bekerja. Diminum lagi ya, diteruskan selama 3 bulan. Dia bilang begitu. Oh 3 bulan ya. Dalam hati saya tuh, oh my god, aku harus minumin ini ke anakku selama 3 bulan. Is it safe gitu kan? Tapi again, karena ini sudah konsul dokter dan dokternya bilang begitu, maka saya manut aja gitu. Meskipun dalam hati setiap hari itu selalu bertanya-tanya, ini nggak apa-apa, tapi well, anyway aku tetap minumin gitu sangobionnya ke dia. Dan yang terjadi adalah hasilnya membaik lagi, jauh lebih baik lagi. Jadi yang pertama HB-nya cuma 10, sekarang HB-nya sudah 12,7, udah hampir 13 ya. Lalu zat besinya yang awalnya cuma 39 sekarang naik jadi 95. Apa perubahan yang saya rasa dalam anak ini ketika zat besinya naik? Yang pertama, dia jadi jarang banget batuk pilek. Terus yang kedua, dulu tuh kadang itu di badan dia, bisa di kaki dia tuh bisa biru gitu ya, cuman kebentur sedikit biru.
Nah kan otomatis kita sebagai orang tua juga concern, kenapa kok biru-biru, takutnya yang lain-lain gitu kan. Namun saya tanya ke dokternya, dia bilang ini namanya trombositosis sekunder, yang diartikan badan jadi lebih mudah memar dikarenakan kurangnya zat besi di dalam tubuh gitu. Jadi pada saat dilihat ini zat besinya naik, bisa dilihat juga dengan dia tuh jarang batuk pilek dan jarang biru-biru lagi gitu. Lalu saya mengira udah cukup sampai di sini. Saya sudah merasa happy. Saya kira udah cukup. Saya bawa ke dokter, dicek lagi. Dok, ini bawah matanya anaknya udah merah banget. Tangannya juga udah merah, semuanya udah merah. Udah boleh stop ya sangobionnya gitu kan. Dan dia bilang, belum. Lanjutkan. Aduh, saya sebagai mama ini rasanya ya, oh my god, again 3 bulan lagi gitu kan. Bilang, iya, teruskan 3 bulan lagi. Jadi aku teruskan lagi 3 bulan. Dan hasilnya jadi sangat baik lagi. Jadi hasilnya tuh yang pertama dari belum minum sangobion itu cuma 10. Setelah minum sangobion ini jadi 13,5 setelah 6 bulan minum, oke? Besinya yang dari cuma 39 naik jadi 110. Jadi naiknya tuh sangat signifikan banget dan kondisinya semuanya baik banget. And I'm happy. Nah, saya kira sampai di sini. Ternyata dokternya bilang, "Oke, sekarang sangobionnya dilepas. 3 bulan lagi, cek darah lagi tanpa minum sangobion tuh gimana?" Ya kan? Apa yang terjadi? Saya sudah pede aja ya, saya ngira oh ya pasti baik lah gitu, nggak mungkin lah ngedrop lagi atau gimana, kan sudah baik kan, itu hasilnya udah baik banget gitu setelah 6 bulan minum. Dan ternyata di bulan ke-9 saya cek ngedrop semuanya. Saya sampai ketakutan, saya sampai nangis, saya sampai konsult ke beberapa dokter. Saya ketakutan nih what happened kok sampai kayak gini gitu ya. Jadi yang awalnya HB-nya tuh sudah jadi 13,5, ngedrop lagi jadi 11. Ini seperti seolah-olah 1 bulan pertama yang dia minum sangobion 1 bulan, hasilnya tuh seperti itu. Seperti yang 1 bulan pertama. Lalu besinya ngedrop dari 110 jadi 64. Jadi awalnya 39, terakhir sudah 110, nih ngedrop jadi 64. Kalau mau dibandingin sama 1 bulan pertama yang minum sangobion itu masih 82, jadi masih lebih tinggi waktu dia minum sangobion. Dan saya bertanya-tanya, ada apa di sini? Kenapa kok sampai ngedrop sampai setengah gini? Ini kan mengerikan banget gitu kan. Terus saya konsult ke beberapa dokter juga beberapa ahli naturopati holistik. Mereka bilang, loh ya pastilah, kamu lo minumin anak kamu tuh suplemen zat besi. Berarti memasukkan zat besi dari luar ke dalam. Sekarang suplemennya di-cut, ya otomatis ngedrop gitu. Namun yang penting adalah sangobion ini fungsinya adalah memancing agar tubuh kita itu mau memproduksi zat besi sendiri. Jadi dipancing aja. Sekarang hasilnya setelah melepas sangobion ini, ternyata memang masih lebih baik daripada awal permulaan banget ya. Masih lebih baik. Dan itu menurut ilmu kedokteran dianggap baik gitu. Menurut mereka dianggap ini cukup, oke nggak apa-apa. Berarti ada kemajuan lah. Nah terus bagaimana ke depannya? Nah selama 3 bulan ke depan itu harus sangat dipantau. Karena kita tetap mau tidak minum sangobion, tapi HB-nya naik. Bagaimana caranya? Yaitu tadi dengan mengkonsumsi mengkonsumsi makanan yang tinggi zat besi seperti sayur-sayuran hijau, terus sayur-sayuran merah, buah bit, dan daging gitu sih. Nah, ada beberapa tips yang saya pakai. Jadi kalau misalnya kita minum makan makanan yang tinggi zat besi, sebaiknya kita minum vitamin C. Nah, jadi itu tuh digabung. Pada saat zat besi bertemu vitamin C, itu tuh penyerapannya jauh lebih baik di dalam tubuh. Itu kira-kira ya itu aja sih tipsnya. Misalnya makan sayur juga bisa dicampur dengan vitamin C. Kalau saya kemarin ada minum beberapa suplemen yang living. Ini tujuannya bukan ngiklan ya di sini, tapi cuman menunjukkan apa yang saya minum. Karena kenapa saya memilih suplemennya yang living? Karena menurut saya yang living itu semuanya natural. Jadi saya merasa lebih aman untuk memberikan ke anak saya. Jangan sampai saya minum suplemen yang bahan kimianya juga banyak. Yang terjadi bukannya di tubuh itu lebih baik, tapi tubuh kita jadi bekerja 2 kali lipat untuk mengolah toksin gitu sih. Anyway, yang saya minumin ke dia itu adalah multivitaminnya yang living, yang berupa chewable tablet gitu kayak permen. Terus jadi intinya multivitamin ya. Lalu yang kedua saya ada minumin dia khusus tuh multigrain. Jadi dia tuh isinya adalah klorofil.
itu memang bisa membantu gitu ya, membantu untuk masalah ini gitu. Dan saya mix dengan vitamin C agar penyerapannya lebih baik. Itu aja sih. Lalu apa lagi ya? Untuk orang yang anemia, kekurangan darah, itu tidur itu sangat penting. Jadi kalau misalnya kamu tidur itu bermimpi, itu penyerapan tubuh tuh memproduksi darah tidak maksimal lah, kira-kira begitu. Jadi tidur tuh harus nyenyak deep sleep, kalau bisa tidak bermimpi, tidak terganggu, tidak kebangun-bangun. Jadi tidur yang baik, tidur yang berkualitas itu bisa leads to a healthy blood cell. Gitu. Nah, terus bagi kalian-kalian nih yang merasa pernah kekurangan darah, lalu kalian disuruh dokter kalian minum suplemen gitu ya selama 1 bulan, lalu kalian ngecek, oh hasil saya udah baik. Nah, itu sebenarnya kalian harus think again, karena kalian harus benar-benar dievaluasi oleh dokter yang mengerti gitu ya. Jadi apakah memang sudah cukup zat besi dalam tubuh? Karena zat besi itu gini teman-teman, zat besi itu kita minum ya kan, itu ada yang di dalam darah dan ada lagi yang simpanan di dalam darah. Jadi kayak dia tuh nyimpennya di tulang sumsum, di hati, di mana-mana tuh disimpan gitu loh. Nah, kalau misalnya sekarang kita minum suplemen zat besi, terus habis gitu oke, besinya udah bagus, tapi simpanan dalam tubuhnya masih kurang, otomatis nanti kan akan ngedropnya cepat banget. Jadi semua itu harus dibuat balance gitu ya. Nah, kalau kalian membaca hasil tes darah untuk zat besi, itu kira-kira ya, beberapa yang istilah saya tulis di sini ya, itu HB. Jadi HB-nya ini kalau misalnya rendah ya maka kurang zat besi gitu ya. Trombositnya kalau semakin tinggi itu darahnya bisa diperkirakan semakin kental. LED itu artinya laju endap darah. Kalau laju endap darahnya tinggi juga bisa diperkirakan darahnya artinya kental. Besi, nah besi ini kita maunya menaikkan besi di sini. Jadi besi itu mesti di dalam range normal. Lalu yang terakhir saya mau jelasin tentang ferritin. Nah itulah, ferritin itu adalah simpanan zat besi yang di dalam darah tadi itu namanya ferritin. Jadi kalau misalnya kalian cek untuk zat besi, biasanya kalian akan cek darah lengkap, cek besi, dan cek ferritinnya. Nanti ada juga yang namanya saturasi transferin, itu tuh persentase aja sih, jadi persentase antara besi dan ferritinnya. Jadi kalian kalau nggak mau cek saturasi transferin juga nggak masalah. Cuman ya, again, terserah dokter kalian ya, nyarannya tuh gimana gitu si dokter kaliannya. Oke, terus akhir kata, sekarang ini dia sudah tidak mengkonsumsi apapun kan, suplemen zat besi apapun dalam 3 bulan terakhir, dan hasilnya baik. Jadi HB-nya dia sekarang itu 12,6, itu seperti pada saat dia 3 bulan mengkonsumsi sangobion yang zaman dulu. Terus LED-nya dia turun jadi 9. Kemarin pada saat dia ini seperti LED, dia mengkonsumsi sangobion 6 bulan. Jadi it's good gitu. Zat besinya dia itu seperti dia waktu mengkonsumsi sangobion selama 6 bulan. Jadi it's good, semuanya terkontrol dan I'm so happy. Yang aku lakukan untuk dia adalah sangat menjaga makannya dia. Jadi aku memastikan makannya tuh high red meat, sayur, buah dan jus. Aku kasih dia jus beet every day. Dan aku merasa ini jauh lebih baik sih daripada aku harus memberikan dia suplemen buatan terus ya, seperti kayak suplemen zat besi itu tadi gitu. Dan ferritin dalam darahnya dia bagus. Jadi semua hasil darahnya bagus, and dengan pertumbuhan yang seperti ini, aku memutuskan 3 bulan lagi aku nggak perlu untuk menyuntik dia lagi untuk cek darah dan sebagainya gitu. Semoga sharingnya bermanfaat. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan anything about this, kalian bisa call me or contact me or WhatsApp me, karena aku tahu banget aku pernah di posisi kalian juga, dimana aku nggak tahu aku harus tanya sama siapa, tanya sama dokter pun jawabnya lama banget dan jawabnya sangat ambigu gitu kan. Jadi bingung, aku tuh nggak bisa mendapatkan jawaban yang aku mau. Jadi I understand all that, I've been through that. So kalau misalnya kalian need my help, you can chat aku dulu aja. Soalnya mungkin takutnya kita different time zone. Jadi kalian chat aku dulu aja. Nanti kalau misalnya kalian mau call me more, you can call me, okay? See you, bye bye.